Dari mana asal-usul jiwa manusia? Dari Tuhan secara langsung kah? Atau diturunkan dari orang tuanya? Kali ini kita akan lihat teori yang ketiga. Ini yang terakhir ya kawan-kawan. Dari mana asal-usul jiwa manusia? Teori yang ketiga itu adalah teori tradusian. Tradusianis. Doktrin ini, teori ini meyakini doktrin bahwa asal-usul jiwa manusia itu diturunkan melalui regenerasi alami bersama dengan tubuh tradusian. Jadi jiwa itu diturunkan bersama dengan tubuh. Sebagaimana tubuh diturunkan dari papa mama, demikianlah jiwa ikut serta dalamnya. Aspek materi dan aspek non-materi, tubuh dan jiwa diturunkan bersama dari orang tua. Tentu ini sudah berbeda dengan yang dua teori sebelumnya. Sudah jelas berbeda. Artinya, manusia ini, saya sebagai contoh seorang manusia, wujud saya, fisik saya ini, maupun yang dalam saya, jiwa ini, berasal dari jiwa salah satu orang tua saya itu. Entah itu mungkin lebih dominan dari papa saya, entah lebih dominan dari mama saya, entah jangan-jangan melebur mungkin separuh-separuh. Itu tidak dapat dijelaskan dengan matematis. Hal ini dikuatkan dengan apa yang kemudian diperhatikan orang per orang. Si anak ini sifatnya, gayanya, selain fisiknya ya, fisiknya tentu saja akan mengikuti ayah ibunya. Perhatikan jiwanya, sifatnya, kelakuannya, itu mencerminkan orang tuanya. Sehingga teori ini diyakini kalau tidak banyak orang ya, sebagian orang Kristen, bahwasanya jiwa bukan diciptakan langsung oleh Tuhan. Jiwa tidak lagi diciptakan langsung oleh Tuhan, melainkan jiwa itu sudah diturunkan dari ayah ibunya. Di Alkitab kita baca memang Tuhan Allah menciptakan Adam, debu tanah dulu. Lalu Tuhan hembuskan nafas ke dalam Adam. Sehingga demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Demikianlah manusia itu berjiwa. Perhatikan urutannya. Tubuh dibentuk dari debu tanah. Lalu roh dihembuskan Tuhan ketika roh dan tubuh itu, roh dan tanah itu menjadi satu. Sebagai dampak persatuan itu dilahirkanlah hidup. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup, jiwa. Sehingga jiwa diyakini sebagai perpaduan antara roh manusia dengan tubuh. Maka ada jiwa. Demikianlah ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah bersetubuh, adalah kemudian anak, maka jiwa dan tubuh itu akan diteruskan secara alami. Orang yang dikenal ahli zaman gereja awal yang memegang teori ini adalah Tertullian. Jiwa dan tubuh diturunkan oleh orang tua. Maka kita bisa lihat bagaimana saya jahat. Orang bisa tahu, oh wajar saya jahat. Ya, bapaknya juga jahat. Saya punya keturunan tidak jauh-jauh dari saya, contohnya.
kelihatan, entah dia soal fisik, entah dia soal kemampuan berpikir, entah dia soal sifat, kemiripan emosional, nggak bisa disangkal. Sudah sekian generasi kita hidup di dunia ini. Istilahnya, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, sudah diterima sebagai keniscayaan. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Sebagaimana si ayat atau si ibu, demikianlah si anak. Bagaimana mungkin? Itulah teori terdusian. Jiwa anak itu diturunkan secara alami dari orang tuanya. Kita bandingkan di Alkitab. Kejadian pasal 1 ayat 27, 28 penciptaan Adam dan Hawa disebutkan di situ apa? Bandingkan dengan kejadian pasal 5 ayat 3 disebutkan di situ apa? Kelahiran Set. Lihat pelan-pelan. Adam dan Hawa rupanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sementara kalau kita teruskan pembacaan itu, set, ternyata menurut rupa dan gambar Adam. Baca ayatnya baik-baik. Hanya Adam dan Hawa, manusia pertama yang mendapat rupa dan gambar Allah yang bersih itu, yang murni itu, yang kudus itu. Sementara Set, dia sudah mewarisi yang sudah rusak dari ayahnya. Dia tidak lagi mendapat perubahan gambar Allah yang sempurna karena ayahnya sudah berdosa. Sehingga yang dia terima, dia yang diturunkan Adam kepadanya bukan lagi gambar Tuhan Allah yang pertama yang bersih yang kudus itu, melainkan sudah tercemar oleh gambar Adam. Itu sebabnya dia kubus dicatat manusia memang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi manusia juga jahat, menghina sesamanya, mengatai sesamanya. Roma pasal 3 23 mengatakan memang manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan Allah. Kenapa? Dosa. Betul memang manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Hanya saja setelah jatuhan dalam dosa, yang diteruskan bukan lagi gambar dan rupa Allah yang bersih, yang murni itu. Melainkan sudah mayoritas dominan gambar Adam. Saya mewarisi gambar yang telah rusak oleh Adam. Demikianlah Adam ke Set, Set ke anak cucunya, demikian seterusnya. Kakek saya ke ayah saya ke saya pun nanti begitulah ke anak saya. Itu sebabnya saya memegang teori tradusian.